معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وسرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يهتف فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا وسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا وسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا وسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين من أنواع الطاعة واليقين، وشرحوا صدورهم بالإحسان وحفظ أحكام الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا بها من أحوال يوم الجزاء والدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده مبعوث بشيرا ونذيرا وهدى ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، واعبدوا الله مخلصين له الدين. معاشر المسlimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini marilah kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, ma'unah, taufik dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan umur panjang sehingga dapat melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga Allah senantiasa mengiring kita semua menuju jalan keselamatan, kebahagiaan dan ridha-Nya. Rasa syukur itu mari kita wujudkan dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan bertambah mendekatkan diri kepadanya dengan penuh kesadaran, kesabaran, mengarahkan segala kemampuan yang kita miliki dengan penuh keikhlasan hati semata-mata mengharap ridha Allah sebagai pembuktian kebenaran iman kita. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahat, yang adalah merupakan pencerminan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila imannya kuat, akan baik amal perbuatannya, dan sebaliknya bila imannya lemah, maka buruk tingkah lakunya dan buruk juga amal ibadahnya. Karena itu hendaklah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan berbekal iman dan takwa kita akan selamat dan terhindar dari segala macam tingkah laku dan perbuatan yang merusak, perbuatan yang mendatangkan bala bencana dan kehancuran, serta mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada saat ini kita sedang memasuki zaman yang serba modern, serba canggih, penuh dengan gejolak, banyak penurunan macam-macam godaan, hambatan, tantangan, di samping menjadikan sebagai macam kemudahan berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, zaman sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan tantangan, banyak sekali ujian, penuh persaingan, bermunculan berbagai macam fitnah, baik secara tersembunyi maupun secara nyata, yang membutuhkan persiapan sumber daya manusia yang berkualitas
memerlukan daya kekuatan, terutama kekuatan iman, takwa dan akhlakul karimah. Di zaman ini perang akidah telah digelar, perang keyakinan telah digelar, penyebaran budaya amoral terus menyeruak, mengalir deras, mendesak dan secara pelan-pelan menggerogoti keimanan seseorang dan keislaman kita. Bahkan tidak jarang yang mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Bila kita tidak berhati-hati dan waspada, tidak istiqamah dalam menjaga dan melihara keimanan kita, tidak menutup kemungkinan tercabutlah seluruh kekuatan iman itu, cahaya dan energi yang dahsyatnya. Bahkan di zaman ini, sebagaimana telah sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, akan banyak terjadi seseorang yang pada pagi harinya beriman, tetapi pada sorenya ia telah kafir. Sorenya ia beriman, pagi harinya ia telah kafir. Kemudian menjual agama untuk kepentingan dunia. Sebab itu Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya agar senantiasa berlomba-lomba meningkatkan keimanan dan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil a'mali salihat fasatakunu fitamun qatati'il layli muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yasi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Bergegaslah menjalankan amal-amal soleh, sebab akan terjadi berbagai fitnah, bagaikan potongan-potongan malam yang serba gelap gulita. Di saat itu orang yang pagi harinya beriman, sore harinya telah menjadi kafir, dan sore harinya dia masih beriman, kemudian pada pagi harinya ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda kemewahan dunia. Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat rahimakumullah. Sungguh besar dan berat tantangan umat Islam di zaman modern sekarang ini. Oleh sebab itu kita harus berusaha dan berjuang sekuat tenaga memelihara dan mengutarakan iman dari hati seluruh kita dan jiwa dan kita sampai titik dalam penghabisan sebesar dan seberat apapun resiko yang kita hadapi. Meski harus mengorbankan nyawa yang satu-satunya ini. Karena hanya dengan iman inilah yang akan dapat membawa keselamatan dan kebahagiaan abadi dalam kehidupan kita, baik sewaktu di dunia maupun di akhirat nanti. Iman inilah yang akan mewarnai gerak, langkah, tingkah laku dan perbuatan kita. Iman inilah yang menjadi sumber energi amal saleh dan menumbuhkan akhlakul karimah. Mengingat itu semua, maka kita juga harus menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup yang kita lalui semenjak belajar sampai ajal tiba nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seluruh perjalanan hidup kita diiringi amal-amal salih, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Dan sebaliknya, bila seluruh perjalanan hidup kita diiringi amal-amal kejahatan, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bila kita memiliki kesadaran semacam ini, dan untuk kita sadar, kita akan senantiasa berhati-hati dalam setiap pemikiran, ucapan, tingkah laku dan perbuatan kita. Kita tidak mudah melakukan suatu perbuatan sebelum dipikirkan untung dan ruginya, termasuk akibatnya di dunia, pertanggungjawabannya di akhirat, serta balasan di dalam akhirat nanti. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita pada setiap perbuatan manusia di hari kiamat nanti. Tidak ada satupun amal perbuatan manusia yang luput dari pemantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi dari tanggung jawabnya. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah nanti di saat pertanggungjawaban yang menjadi saksi atas amal perbuatan kita bukan orang lain, melainkan anggota tubuh kita sendiri. Semua anggota tubuh akan menjadi saksi dan melaporkan segala apa yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka dahulu mereka kerjakan.
Al-Quran surah Nur ayat 24. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada mereka tangan mereka dan memberi kesaksianlah kepada kami kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Al-Quran surah Yasin ayat 65. Di samping anggota kita, bumi yang kita tempati ini pun akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawma 'idin tuhaddithu akhbaraha." Faqala, "Ayadruna ma akhbaruha?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lamu." Qala, "Wa in akhbaraha أن تشهد على كل عبد وعمد بما عمل على ظهرها أن تقولوا عملي كذا وكذا يوم كذا وكذا." قال فهذه أخبارها. Rasulullah SAW membaca, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah kamu apa berita itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui tentang hal itu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya berita itu ialah bahwa bumi menjadi saksi atas tiap-tiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tentang apa yang ia kerjakan di atas bumi itu. Dan bumi akan memberi dan bumi akan berkata, si anu ini telah mengerjakan pada hari ini perbuatan ini dan itu." Nabi bersabda lagi, "Maka inilah artinya berita itu." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan selain yang keduanya. Dalam pertanggungjawaban ini, buku catatan malaikat raqib dan atid juga menjadi saksi atas segala perbuatan manusia, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manthura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Al-Quran surah Al-Isra ayat 13 dan 14. Kalau kita mempunyai keimanan yang kuat terhadap masalah ini, khususnya dalam rukun-rukun iman dan lainnya, tentu kita tidak akan berani berbuat sembrono, apalagi sampai harus menerjang larangan Allah. Kita tidak akan pernah tega dan sampai hati menginjak-injak agama kita, menuruni agama kita, apalagi sampai menjual agama kita dari untuk kepentingan dan kesenangan sesaat, atau hanya sekadar menuruti godaan hawa nafsu, bujuk rayu syaitan, pengaruh budaya barat yang modern dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak akan pernah sekali saja berpikiran untuk menukar iman dengan harta, kekayaan dan kesenangan. Kita tentu akan berhati-hati dan waspada terhadap segala macam bujuk rayu, godaan dan perangkap syaitan yang menjebak kita dengan bungkus wajah budaya yang serba modern. Bagaimanapun sekali risikonya, kita akan pertahankan jati diri kita sebagai muslim dan senantiasa mengingat tugas dan tanggung jawab kita sebagai khalifatullah dan hamba Allah. Kita senantiasa yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita perbuat selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit apapun tidak akan terlepas dari pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah melupakan segala amal perbuatan kita, meski dalam waktu ribuan jutaan ataupun miliaran tahun. Semuanya tercatat dan terekam dengan rapi dalam lauh mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tasabanna Allah
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tanggung jawab kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 42. Oleh sebab itu, agar kita semua terhindar dari siksa Allah, hendaklah jangan lengah apabila lupa tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita lakukan dengan senantiasa meningkatkan iman, takwa dan amal saleh agar diri kita mempunyai benteng yang kuat, kokoh dan membaja hingga mencapai husnul khatimah dan nantinya mendapatkan kebahagiaan abadi lahir dan batin semenjak hidup di dunia sampai di akhirat, termasuk anak turunan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 37. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa berusaha sekuat tenaga dan pikir untuk mempertahankan keimanan kita, ketakwaan dan akhlakul karimah dari berbagai macam godaan, rayuan, bujukan, pengaruh budaya luar yang merusak, yang bertujuan untuk melenyapkan cahaya Islam dari muka bumi ini. Hendaklah kita senantiasa berhati-hati dan waspada dengan senantiasa membanting keimanan kita dengan senantiasa giat memperdalam ilmu agama, bersemangat dalam beribadah, terutama salat yang 5 waktu. Pandai-pandai memfilter semacam-macam budaya yang masuk di negeri kita, memperluas wawasan budaya yang masuk, ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar senantiasa dapat bersaing dengan orang-orang yang di luar Islam, sehingga kita tetap jaya sampai hari kiamat. Sekali lagi kita tetap berusaha mempertahankan keimanan di tengah-tengah pengaruh modernisasi di era globalisasi ini agar kita tetap menjadi muslim hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتقدر وبارك بجلالك وكمالك على أشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الله لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا والدنيا وأهلنا ومالنا وإنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.